Oke, halo anak didik kami. Iya, apa kabar sekalian? Sehat ya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak didik kami, kalau minggu-minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang simple past. Nah, saya harap itu sudah harus dimengerti. Nah, untuk kali ini materi kita adalah tentang past continuous tense. Sebab dalam kalimat past continuous tense itu ada juga past tense atau simple past tense. Nah, apa itu arti daripada past continuous tense? Iya, coba kita lihat dari judulnya. Apa? Past continuous tense. Arti daripada past yaitu apa? Iya, yang sudah lewat. Continuous artinya apa? Yang sedang. Yang pastinya dia menggunakan verb one plus ing ataupun verb ing. Ya. Ingat, setiap ada continuous itu menggunakan verb ing. Kemudian ada tense. Tense itu adalah kalimat. Ya. Sehingga definisi daripada past continuous tense itu adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Ingat ya, definisi ataupun fungsi daripada past continuous tense itu adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Oke? Nah, untuk anak didik kami, ingat ya, past continuous tense ini menggunakan to be past. Ada dua bentuk to be past. Yang pertama adalah was. Yang kedua apa? Yang kedua, iya, were. Bagus, were. Nah, kita pasangkan dengan subjeknya. Anak didik kami untuk subjek I, he, she, dan it. Nah, keempat subjek ini menggunakan to be was. Ingat ya. Berikutnya, untuk subjek you, we, and they, mereka ini ketiga subjek ini menggunakan to be were. Sehingga setelah to be di sana ada verb ing. Nah, kita boleh lihat dalam tabel ini ya. I sebagai subjek, I was singing. He was playing. She was reading. It was going. Berikutnya untuk you. You were singing. We were playing. They were reading. Nah, seperti ya. Kamu boleh lihat dalam tabel ini, ya. Kamu boleh lihat dalam tabel ini. Oke. Berikutnya untuk rumus daripada past continuous tense. Anak didik kami, rumus daripada past continuous tense itu ada dalam kalimat positif. Dalam kalimat positif, rumusnya adalah diawali dengan subjek. Iya. Berikutnya ada to be past, yaitu was ataupun were plus verb ing. Nah, dia sesuaikan subjek dengan to be. Seperti contoh, she was sleeping when he came home. Ya. She was sleeping when he came home. Ya, itu contohnya ya. Kalimat negatif. Di sana ada subject plus was or were plus not plus verb ing. Ingat, sesuaikan dengan subjeknya. Oke?
Kita pakai to be subject she sekarang ya. She was not sleeping when he came home. Ya. Kalimat tanya atau interrogative sentence yang pastinya diawali dengan to be past tense, yaitu was ataupun were plus subject plus verb ing. Contoh, was she sleeping when he came home? Was she sleeping when he came home? Oke. Berikutnya, ini anak didik kami penggunaan past continuous tense. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam penggunaan past continuous tense. Yang pertama adalah interupsi kejadian. Nah, kenapa dikatakan di sana interupsi kejadian? Yaitu suatu kegiatan ataupun peristiwa yang sedang terjadi di waktu lampau, tapi tiba-tiba ada kejadian yang lain terjadi. Itulah dikatakan interupsi. Ada kejadian yang menyela kejadian yang lain. Contoh, I was watching TV when my mom called me. I was watching TV when my mom called me. Saya sedang menonton televisi ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika ibu saya memanggil saya. Yang kedua, ini dalam hal penggunaan waktu yang spesifik. Apa arti spesifik? Iya, waktu yang tertentu. Contoh, I was walking down the street yesterday. I was walking down the street yesterday. Ya. Di mana di sana waktu yang spesifik, yaitu yesterday. Oke. Ketiga, yaitu penggunaan di waktu yang bersamaan. Penggunaan di waktu yang bersamaan. Iya, di sana ada 2 kejadian sedang berlangsung dengan bersamaan. Oke? For example, they were playing a game while I was studying. They were playing a game while I was studying. Jadi, kejadian tersebut ada 2 sedang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ini digunakan while, ya. Boleh dikatakan while itu artinya sementara. Oke? Kita lanjutkan. Nah, untuk contoh yang lainnya, anak didik kami, ini contoh daripada past continuous tense. Contoh pertama, she was cooking dinner when I came home. Ya, she was cooking dinner when I came home. Anak didik kami untuk past continuous tense itu, kejadian yang pertama itu biasanya diikuti dengan past continuous tense. Sedangkan kejadian kedua yaitu diikuti dengan simple past tense atau yang diikuti dengan kata when. For example di sana she was cooking dinner when I came home. Nah, bisa juga kita buat when-nya di awal kalimat seperti ini. Dengarkan ya. When she was sleeping, the phone rang. Ya. Contoh berikutnya. Ben was singing while Sarah was dancing. Nah, di sana ada kata while. Ini biasanya digunakan untuk kejadian yang bersamaan, yang sedang terjadi, ya, secara bersamaan. Seperti contoh ini, Ben was singing while Sarah was dancing. Nah, artinya Ben sedang bernyanyi sementara si Sarah sedang menari atau berdansa, ya. Contoh berikutnya, she was doing her homework while waiting for Paul to come. She was doing her homework while waiting for Paul to come, ya.
Oke, itulah contoh-contoh daripada past continuous tense. Ya, kita lanjutkan. Anak didik kami ini time signal, ya, atau disebut at birth of time, yang biasa digunakan untuk past continuous tense. Ini juga berlaku untuk simple past tense, sama keterangan waktunya. Yang pertama ada yesterday, artinya kemarin. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday night, dengan yang lainnya. Oke. Kedua, last, bla bla bla. Ada last week, ada last month, last year, and etc. Dengan yang lainnya. Berikutnya ada bla 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 ago. Nah, disebut di sana ago itu yang sudah lalu, yang sudah lewat, ya. Contoh, a week ago, seminggu yang lalu. Yang kedua, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Dan seterusnya. Ada this morning, this afternoon, this evening, dan seterusnya. Ini menunjukkan untuk keterangan waktu yang sudah lewat. Anak didik kami, ingat itu past continuous tense itu adalah menunjukkan kejadian, peristiwa yang sedang terjadi pada masa lampau. Oke? Paham nak? Iya. Terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita selalu di dalam keadaan sehat. Akhir kata saya katakan Shalom and bye-bye. Okay, thank you.